Pandemi COVID-19 membawa dampak bagi para pelajar Indonesia di kota Brussels, Belgia. Selama 1 tahun terakhir, mereka harus beradaptasi dengan sistem perkuliahan baru, mulai dari beralih ke kelas online secara total, atau kombinasi antara kelas online dan offline secara terbatas. Apa kata mahasiswa Indonesia tentang pengalaman mereka belajar di Brussels selama pandemi? Jadi kan aku ini tahun kedua ya, jadi aku udah pernah ngerasain nih pas offline sama sekarang full online. Jadi kalau misalnya full online ya ada 2 sih tipenya. Kita ada online lecture, jadi kita masih ngobrol sama gurunya. Terus kalau mereka cuma kasih rekaman doang, pre-record. Sebelum pandemi, ketika kita harus ke kelas, rasanya lebih nyaman gitu karena kita kenal dengan orang-orang baru, kemudian kita bisa bertemu dengan teman-teman dan saling mengenal, dan juga kita bisa bertanya langsung pada dosen ketika kita ada pertanyaan pada saat mengajar itu. Sekarang agak sedikit lebih rumit ya kalau mau bertanya, jadi harus email. Kalau dari segi akademik sih ya mungkin karena harus nonton video di rumah doang, mungkin bisa dibilang nambah stres kali ya, terus nggak ketemu orang-orang juga kan. Sebenarnya masih jatuh ke human interaction juga sih. Kalau ada human interaction kayak sama guru pun sebenarnya ngebuatin kegiatan belajar mengajar lebih seru, lebih bisa mudah dimengerti. Tapi sekarang karena semuanya online jadi kayak lebih susah dimengerti. Personal challenge-ku kesini ketika pandemi itu jujur jam tidurnya jadi acak-adut. Karena memang tidak ada schedule yang fix, jadi semua itu aku dilakukan dalam kamar one walk up, dan apalagi di bulan-bulan pertama kita nggak boleh keluar kemana-mana kecuali untuk beli grocery. Tetap kontak sama teman, kadang kita video call juga belajar bareng. Telepon temen buat cerita, minta dorongan dikit kok nggak ke rumah temen supaya bisa belajar bareng. Kita janjian kadang seminggu sekali ketemuan buat belajar bareng sambil makan bareng biar nggak bosan. Yang utama sekarang adalah bagaimana kemudian mengasah kemampuan interpersonal skill, gimana misalnya kita bertemu dengan calon teman katakanlah gitu, teman sekelas gitu, sekali pertemuan tapi bisa langsung klik gitu, dibanding kalau dulu misalnya kita perlu 3-4 pertemuan baru bisa akrab, kemudian baru bisa kerjasama gitu. Kalau saya sih suka keluar sih, misalnya kayak sekarang nih jalan-jalan ke center, saya juga suka naik sepeda. For me, ya masih, karena kita tetap dapat experience gimana sih kehidupan di luar, terus orang-orang di luar gimana. Secara personal tujuan untuk study kan bukan cuma untuk dapat education-nya, tapi juga dapat pengalaman kayak bisa sendiri, mandiri segala macam, karena di luar negeri semuanya kan beda ya dari Indonesia, jadi pengalaman itu sih yang didapetin, jadi tetap worth it walaupun online. Jadi ya kalau tujuannya kemudian di luar tujuan mengambil mata kuliah gitu ya, kayak kesempatan berinteraksi, belajar dengan bangsa lain, mengembangkan network profesional dengan orang dari berbagai bangsa gitu kan, saya kira sangat worth it sekali kalau kemudian kita tinggal di Brussels itu. Meskipun kita terbatas sekarang bertemu dengan orang. Tiap orang punya opini-opini beda lah. Tapi menurut opini saya sendiri nggak worth it karena uangnya keluarnya euro bukan rupiah buat biaya hidup ya. Jadi menurut aku worth it-an di Indonesia, walaupun aku bisa ngeliat sisi-sisi positifnya belajar di Brussels pas online, kayak belajar cara survive gitu di masa pandemi. Tergantung budget dan bagaimana kita bisa mengelola keuangan. Kemudian kalau bagi saya sendiri, menurut saya sih worth it karena sekarang saya dapat kesempatan untuk tinggal di Eropa untuk waktu yang sedikit lebih lama. Sebaiknya dinikmati dan dinikmati sebaik mungkin. Worth it karena kita juga mesti ngebuka networking lebih luas dengan cara internship. Jadi waktu itu aku memulai internship kurang lebih 1 bulan yang lalu. Jadi menurutku tetap selalu ada peluang di antara kesempitan yang ada. Kalau menurut saya sih cari aktivitas sih, karena di sini nggak mungkin nggak ada hal yang nggak bisa dilakukan. Ada kereta, kita bisa gampang
pergi ke kota-kota lain, kemudian ada tram, kita bisa juga pergi ke daerah-daerah lain di sekitaran sini. Kita mesti membuka mata kalian dengan peluang yang ada, karena kita seringkali miss beberapa peluang yang emas bisa dibilang, karena misalkan magang nih, aduh sakitnya besok aja, aduh nggak pede. Kalian coba masukin aja, kita nggak pernah tahu ada di mana peluang itu berada. Stay communicated even if with your friends or with your family. Tetap cari-cari hobi baru mungkin. Nge-rebuild atau nge-renew my friendship sama teman-teman yang di Indonesia, kayak nanya kabarnya gimana, studinya gimana. Sama sekali-sekali bolehlah ketemuan sama teman-teman yang di Brussels atau di Belgia gitu, kayak sesuai regulasi ya. Tapi tentu kita kalau di kamar terus sehari duduk online nonton begitu, badan menjadi nggak sehat biasanya, kemudian kadang-kadang bete, mood jelek gitu. Saya kira tentu harus bergerak, dan bergerak yang paling baik adalah dengan berolahraga. Itu jadi harus tiap hari rutin berolahraga agar kita lebih sehat. Kita juga katanya juga serotonin sama endorfin itu lebih terangsang, sehingga kemudian kita menjadi lebih happy juga, mood kita lebih bagus. Teman-teman semuanya stay positive, stay sane, semoga tetap sehat selalu dan tetap berbahagia walaupun lagi kayak gini. Oke, buat teman-teman PPI Brussels, stay safe and stay healthy. Good luck sama pelajarannya. good luck di masa pandemi ini. Supaya tetap semangat teman-teman, meskipun sesulit apapun. Saya kira kesulitan itu adalah peluang kita untuk bisa berkembang. Semua ini akan berlalu, kita jalani hari per hari aja. Dan kalau bisa keluar, get out of your house. Yay. Oke, thank you. Thank you. Dadah. Setelah menjalani perkuliahan full online sejak bulan November lalu, kampus-kampus di kota Brussels direncanakan akan dibuka kembali secara terbatas pada pertengahan Maret ini. PPI Brussels melaporkan langsung dari Brussels.